Shalom Destiny Nation, apa kabar semuanya? Kembali dengan saya, Pastor Nelwan Robert, dan juga welcome to DCC TV. Dan saya harap semuanya, jemaat-jemaat, teman-teman sekalian semuanya sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga inilah waktunya untuk teman-teman semuanya, jemaat-jemaat, tetap terus berdoa, jangan kecewa, terus bersandar kepada Tuhan, baca firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Dan untuk semua jemaat-jemaat sekalian, mari kita bersama-sama, kita terus berdiri dalam iman yang teguh. Amin. Nah, dengan itu jemaat-jemaat sekalian, teman-teman sekalian, kita sambung dengan tema bulan ini, sacrifice, pengorbanan. Dan hari ini saya mau membawa tema yang sangat simple, khotbah yang sangat simple untuk teman-teman sekalian semuanya. Tema dari khotbah saya adalah foundation of sacrifice, ya, pondasi dari sacrifice, pengorbanan. Nah, saya ingin minta untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, untuk bisa buka hati hari ini, supaya mungkin ini Bapak Ibu sudah tahu, tapi biar khotbah hari ini bisa menjadi gaya hidup kita semua. Karena penting untuk anak-anak Tuhan untuk terus bisa berkorban untuk Tuhan. Karena semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dengan itu, tapi saya memulai dengan Mazmur 116 ayat 12. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus ya saudara ya. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ini ada tanda tanyanya saudara ya. Ini menurut saya sangat bagus. It's a value of a good question. Apa sih? Gimana kita bisa balas Tuhan? Karena kebaikannya, karena kemurahannya di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Kebaikannya begitu dahsyat. Mujizatnya begitu nyata. Nah, biar hari ini mari kita renungkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Makanya ini penting saudara, untuk kita bisa tahu. Karena dengan kita tahu akan kebaikan Tuhan, makanya kita akan tahu bagaimana kita berkorban. Dan seperti yang saya sudah bilang khotbah-khotbah yang sebelumnya, pengorbanan bukan satu pengorbanan kalau kita tahu akan kebaikan Tuhan. Pengorbanan adalah satu opportunity di mana kita bisa melayani Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar saudara. Saya baca tentang di Kejadian 4 ayat 3 sampai 9 ya. Ini ayat yang enggak asing lagi ya, di mana Kain dan Habel yang mempersembahkan persembahan kepada Bapa, kepada Allah. Di ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan
sebagai korban persembahan. Ingat itu ya. Ayat 4. Juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korbannya, persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Wow. Saya mendapatkan banyak pewahyuan saudara dari firman ini tentang bagaimana kita harus berkorban, memberikan the right sacrifice for God. The right sacrifice for God. Pengorbanan yang benar di mata Allah. Itu penting saudara. Supaya hidup kita berarti di mata Tuhan. Nah, ada dua hal yang saya mau membagikan kepada saudara. Tapi sebelum itu kita lihat pengorbanan, sacrifice dari Habel dan dari Kain. Sacrifice is about giving, memberi yang terbaik. Dan sacrifice akan mengeluarkan esensi yang ada di dalam hati kita. Nah, dengan itu makanya kita mau belajar ya pondasi dari sacrifice di dalam kehidupan kita. Nomor 1, foundation dari sacrifice kita adalah the love for our God. Kasih kepada Tuhan kita. Saudara, karena kasih kepada Tuhan kita akan menentukan bagaimana kita akan berkorban kepada Tuhan. Bagaimana ada harga yang harus kita bayar, saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang ingin ditaruh di tempat nomor 1, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita taruh Tuhan di tempat yang pertama, maka Tuhan akan menambahkan. Nah, ini penting saudara. It has to coming out from our love. Kasih. Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang apakah kita mengasihi Tuhan? Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Mari kita menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah saudara dan saya sudah mengasihi Tuhan? Bisa ditentukan saudara dari penyembahan kita, dari giving kita, dari pengorbanan kita. Seperti yang sudah kita lihat dari Kain dan Abel. Karena ada kunci, ada kata-kata yang di situ dibilang Kain mempersembahkan hanya sebagian
dari hasil tanahnya itu. Artinya apa? Dia tidak memberikan semuanya, saudara. Sedangkan adiknya, dia memberi dari yang terbaik. Memberi dari anak sulung pertama, ya. Dan di situ dibilang lemak-lemaknya lagi. Itu yang terbaik, saudara. Makanya dengan itu saya ingin kita semua bisa belajar. Tuhan tahu isi hati kita. Jangan sampai kita hidup cuma setengah-setengah, saudara. Mari kita memberikan penyembahan yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari-hari ini banyak orang hatinya sudah keras, saudara. Mereka sudah tidak mencintai lagi. Mungkin hanya di mulut, lip service, tapi hatinya, sikapnya sudah tidak mengindahkan Tuhan lagi. Sikapnya sudah jauh daripada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara memberi yang terbaik untuk Tuhan? Atau kita hanya kasih sisa seperti yang dilakukan Kain? Hanya mempersembahkan sebagian. Tuhan lihat, saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia tidak menghukum, cuma dia menegur bahwa persembahan Kain tidak diindahkannya. Ini yang membuat hati Kain sangat panas, sehingga dia marah. Seperti yang saya sudah bilang, semua yang keluar dari isi hati kita itu keluar dari saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adakah hati kita murni, saudara? Ataukah hati kita penuh dengan komplain, bersungut-sungut kepada Tuhan? Mari, biar hari ini kita bersihkan hati kita. Biar kita memberi dengan kasih yang murni kepada Tuhan kita. Penting untuk kita semua menjaga hati kita. Di saat ini sudah di akhir zaman, saudara. Biar Tuhan menemukan kita dengan hati yang tulus, hati yang murni. Nah, dengan itu, saudara, kalau kita sudah penuh dengan kasih akan Tuhan kita, yang nomor 2, the foundation of our sacrifice comes from serving God with all our hearts. Di ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Wow. Saudara, kalau kita sudah tidak ada pengorbanannya dan hidup kita hanya setengah-setengah di dalam Tuhan, percaya deh, pelayanan kita sudah tidak kudus lagi. Pelayanan kita sudah tidak murni lagi. Pelayanan kita akan penuh dengan bersungut-sungut. Seperti Kain bilang, "Apakah aku penjaga adikku?" Artinya dia udah gak bisa serve lagi, saudara. Dia sudah tidak mau melayani. Dia tidak mau melayani adiknya lagi. Waktu hati kita menjadi keras, kita sudah tidak bisa melayani Tuhan lagi. Waktu hati kita menjadi keras, sudah tidak ada pengorbanan lagi, saudara. Waktu hati kita menjadi keras, kita sudah tidak ada kasih kepada Tuhan. And we're gonna hate giving. Saudara, biar hari ini pengorbanan kita penuh dengan hati yang mau terus melayani. Sacrifice is serving. Pengorbanan akan selalu cinta akan pelayanan.
cinta untuk melayani. Saya ingin untuk Bapak Ibu, teman-teman, untuk teman-teman sekalian, biar hari ini kita berubah, biar hati kita ingin terus mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk bukan melayani, tapi untuk melayani. Biar kita semua melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita ingin terus memaintain hati kita, kita harus terus melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 9. Di situ dibilang, mari kita saling melayani. Saling melayani. Ini waktunya, saudara, untuk anak-anak Tuhan. Saya mau menghimbau anak-anak Tuhan untuk bisa menjadi kaki tangan Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi terang untuk bangsa ini, negara ini. Gimana caranya? Melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, mari kita saling melayani. Dan juga di 2 Korintus 9 ayat 7, di situ dibilang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, mungkin ayat-ayat ini banyak dipakai untuk ayat persembahan, ya. Tapi lebih daripada itu, saudara, ini semua bukan soal uang, bukan, saudara. Tapi soal di mana kita memberikan hati kepada Tuhan, di mana kita memberikan mungkin waktu, kita mendoakan, kita saling menolong dengan tidak paksaan. Itu keindahan Allah kita, saudara. Allah penuh dengan anugerah. Dia tidak pernah memaksa, ingin supaya kita rela dengan hati kita yang terdalam. Makanya dibilang, God love a cheerful giver. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya, teman-teman sekalian, biar hari ini mari kita rubah hati kita. Kita rubah hidup kita. Dan biar dari seri-seri sacrifice ini kita mengerti untuk bagaimana kita bisa membayar harga, bagaimana untuk kita bisa rela memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, kita belajar bersama-sama untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, bukan dengan tangan yang hampa, tapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian, supaya kita semua bisa mempunyai hati yang tertuju kepada Tuhan, mempunyai hati yang tulus melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biar ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami menyelidiki hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Biar kami mempunyai hati yang tulus, hati yang murni ya Tuhan, untuk melayani-Mu ya Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan. Biar ya Tuhan, dari hati kami ya Tuhan, kami rela apapun yang Engkau inginkan ya Tuhan, kami ingin memberikan kepadamu ya Tuhan. Kami beri hati kami beri hidup kami ya Tuhan, waktu kami ya Tuhan, keuangan kami. Biar ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar hari-hari ini ya Tuhan, kami melayani-Mu ya Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami mau ya Tuhan menyembah, kami mau memuliakan nama-Mu dengan hidup kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan pelayanan kami. Biar semuanya harum ya Tuhan. Semuanya indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mau mengucapkan terima kasih. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama di dalam satu iman. Biar kita semua bisa saling melayani. Biar kita semua juga melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan murni untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya berdoa, saya percaya Tuhan akan terus melindungi Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, di dalam segala lumbungmu, di dalam segala usahamu, di dalam keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, promosi demi promosi. Tuhan akan terus memberkati seisi rumahmu. Dan Tuhan akan terus menuntunmu, Tuhan akan terus membawamu naik dan tidak akan turun. Tuhan akan menjadimu kepala dan bukan ekor. Tuhan akan terus memberkatimu. Dan Tuhan akan terus menuntunmu. Favor akan terus mengikutimu sampai pada kesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Destiny Nation. Apa kabar semuanya? Saya dengan Nelan Robot. Saya mau menghimbau untuk para Destiny Nation untuk terus bersama-sama dengan kita. Kita mau terus melakukan movement online ini bersama-sama di dalam DCC TV channel. Please subscribe, like the video, and share to your friend, to your family. Mari kita jangkau dunia ini dengan online TV ini. Dan saya mau menghimbau untuk para Destiny Nation, let's go, kita sama-sama untuk membangun satu movement yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin.